Salam kreator MB Bro, selamat datang kembali. Jadi kita akan bahas ya seputar apa sih itu konten asli yang ada di Facebook. Kenapa kita harus diharuskan menggunakan konten asli? Nah, jadi konten asli itu ya mungkin secara garis umumnya ataupun secara singkatnya adalah konten yang memang benar-benar kita rekam dari IP HP kita sendiri. Ya, bukan yang direkam orang lain lalu dikirim ke HP kita, itu sudah beda IP. Ya, beda HP, beda IP. Jadi kalau kita pengen konten kita asli, itu adalah konten yang kita buat dari hasil jepretan kamera kita sendiri. Nah, itu untuk pemahaman awal ya. Baik, jadi kita langsung masuk ke Facebook, kita langsung masuk di bagian dari monetisasi di sini. Kita klik, kemudian kita cek di bagian dari status profil, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada monetisasi ya. Ada monetisasi, ada rekomendasi. Kemudian kita klik di bagian rekomendasi seperti ini. Baik, jadi yang perlu kita perhatikan, nah di sini itu ada fitur ataupun menu pelajari konten asli. Nah, bisa kita klik ini rekomendasi dari Facebooknya ya, kita klik seperti ini. Nah, pahami konten asli, para kreator akan lebih sukses di Facebook jika mereka membagikan konten asli ataupun konten buatan mereka. Kami akan menjelaskan selengkapnya tentang kebijakan kami untuk membantu Anda menghindari pembatasan di masa depan. Berikut cara melakukannya. Jadi memahami cara kerja yang dimaksud konten asli dari kebijakan FB Pro. Uji apa yang sudah dipelajari dan buat konten asli. Nah, di sini kita cek di bagian mulai. Apa itu konten asli? Jadi kami mempertimbangkan konten asli untuk dijadikan profil dan halaman sebagian besar berisi video dan jenis konten yang diproduksi oleh orang yang sama atau perusahaan produksi yang mempostingnya. Artinya ya ketika kita pribadi tidak perusahaan ya kita menggunakan konten kita sendiri. Nah, di sini sudah dijelaskan kami mendorong halaman dan juga profil untuk memposting konten produksi asli secara rutin agar mendapatkan distribusi yang lebih baik. Nah, itu syarat dari FB Pro ya. Kemudian melindungi konten unik Anda dan orang lain melalui pedoman kami yang membantu membuat komunitas yang lebih autentik. Jadi ketika kita menggunakan konten asli, Facebook itu akan melindungi konten kita sehingga nanti ketika ada yang mencoba ya reupload untuk konten kita, pasti akan kedetek oleh Facebook ya. Jadi Facebook bisa menilai. Jadi dari sana nanti kita tinggal pilih saja opsinya. Misalkan kita nggak mau nih konten kita diposting orang lain, kita bisa berikan pelanggaran ke akun yang memposting video asli kita. Nah, makanya kenapa kita harus menggunakan konten asli? Ya, karena dari Facebook ini itu mengamankan konten kita. Ya, kalau konten kita misalkan diambil orang lain, itu akan otomatis dari AI Facebook ya, itu akan mengetahui dan kita bisa memberikan hukuman ke akun yang reupload video kita. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik di berikutnya, apa arti yang disempurnakan secara bermakna. Jadi membuat perubahan signifikan yang menambahkan informasi baru ke konten orang lain berarti meningkatkannya secara signifikan. Nah, ini maksudnya yang reupload ya. Overlay video dengan komentar tambahan, narasi atau suara yang ditampilkan keseluruhan dan menambahkan informasi baru. Kemudian pengeditan konsisten digunakan keseluruhan dan menambahkan informasi seperti komplikasi klip tentang seseorang untuk menceritakan kisah hidup mereka atau 10 daftar populer kategori produk yang berisi penambahan detail harga atau kinerja. Nah, ini mungkin untuk yang bisnis ya. Apa keaslian konten terbatas? Nah, ini fokuskan bagian konten yang berbeda dan menarik, menggabungkan klip atau menambahkan watermark tidak memenuhi syarat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita terkena pelanggaran yang keaslian tidak terbatas, biasanya karena konten kita reupload. Kemudian yang kedua adanya watermark. Watermark itu seperti logo TikTok, logo Capcut. Nah, itu namanya watermark ya. Ataupun logo KineMaster. Nah, itu watermark. Jadi kalau ada watermarknya di sini ya ini kita tidak sulit ya buat dimonetisasi karena dianggap bukan konten asli. Ya, jadi untuk logo kemudian juga latar belakang dan di sini tidak memenuhi syarat. Mengubah kecepatan juga tidak memenuhi syarat. Artinya durasi dari misalkan kita ngomong seperti ini, durasinya dipercepat itu tidak memenuhi syarat ya. Jadi fokus membagikan konten yang berbeda dan menarik. Nah, ini nggak masalah. Kemudian kalau kita menambahkan watermark di sini yang harus digarisbawahi logo ataupun watermark ataupun musik. Nah, ini sudah digarisbawahi ya. Jadi ya memang kalau kita menggunakan musik harus menggunakan musik yang bebas royalti. Itu biasanya disediakan kok di Facebook ya.
Nanti kamu tinggal pilih yang bebas royalti ataupun yang bebas lisensi. Nah, itu tinggal dipilih saja. Ya, jadi apa itu keaslian terbatas? Konten yang melanggar kebijakan keaslian terbatas kami jika halaman atau profil tidak berperan dalam pembuatan dan tidak mengubah sumber secara bermakna. Jadi yang artinya di sini berperan dalam pembuatan, artinya kita harus berada di video tersebut. Seperti konten reupload, ya kita harus melakukan perubahan seperti menampilkan wajah kita, ya kita reaction, kita ceritakan apa yang ada di video tersebut. Ya, jadi penjelasan seputar dari konten asli adalah seperti itu ya. Nanti tinggal klik di pelajari konten asli. Jadi konten asli di sini para kreator lebih sukses di Facebook jika mereka membagikan konten asli buatan mereka. Ini sudah real dari Facebook itu sendiri. Kami akan menjelaskan selengkapnya tentang kebijakan kami untuk membantu Anda menghindari pembatasan di masa depan. Berikut cara kami melakukannya. Nanti tinggal klik saya mulai, berikutnya, tinggal berikutnya, kemudian klik di bagian selesai. Ya, jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, di sini untuk akun saya rekomendasinya aktif, monetisasi aktif ya. Di bagian di sini tidak ada masalah di akun saya. Karena memang dari awal saya tujuannya adalah jangka panjang ya. Jadi walaupun untuk saat ini belum menghasilkan, ya itu pasti saya yakin ya suatu saat nanti, entah itu di tahun 2027 ataupun 2028, nah itu kita tinggal memetik untuk hasilnya. Kenapa ya? Karena video kita sudah banyak, otomatis akan terus disebar oleh Facebook ya, dan akan terus ditemukan oleh pengguna-pengguna baru yang ada di Facebook. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan seputar pembahasan lengkap ya konten asli di Facebook. Artinya konten asli itu ya kita sebagai konten kreator yang membuat video tersebut. Jadi misalkan kita reupload, apakah boleh? Ya boleh, tadi kan di bagian dari yang keaslian terbatas. Hanya saja memang kita harus menambahkan unsur lebih di bagian dari videonya, seperti menampilkan wajah, menceritakan apa di dalam konten tersebut ya, intinya seperti reaction yang ada di YouTube lah ya. Jadi itu saja. Dan buat kamu yang mungkin lagi berjuang di Facebook Pro, lagi mungkin ya gimana ya, kadang semangat kadang enggak, ya sama saja ya. Tapi intinya kalau kita pengen tujuan jangka panjang, pasti suatu saat akan ada hasilnya. Yang penting adalah yakin ya. Itu saja, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan buat kamu yang mungkin belum dimonetisasi ataupun lagi ngejar monetisasi, semoga cepat dapat monetisasi dan bisa menghasilkan di FB Pro. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.